Kasus demi kasus yang melibatkan bea cukai semakin bermunculan. Dari aturan Permendag nomor 36 yang sempat bikin geger warganet plus 62 yang akhirnya dicabut lagi, sampai kasus terbaru yang bikin Menteri Keuangan sampai turun gunung langsung gerebek kantor bea cukai, yaitu kasusnya warga kita yang beli sepatu di luar negeri. Harga sepatunya 10 juta, masa iya dikenakan bea masuk sebesar 30 juta setelah diberi perincian oleh pihak bea cukai. Kenapa biaya bea masuknya sebesar itu? Ternyata ada denda administrasi yang nyelip, yaitu sebesar 24 juta. Dikarenakan harga barang yang diinput oleh pihak pengiriman tidak sesuai dengan harga sepatu yang sebenarnya. Lah, itu kan yang salah jasa pengirimannya ya? Kenapa malah dendanya dibebankan ke pemilik sepatu? Dan si pemilik sepatu juga bilang, dia sudah melampirkan invoice dan semua dokumen-dokumen yang diminta bea cukai. Tapi kenapa tetap kena denda? Nggak masuk akal pula nominalnya. Saya baca-baca di komen, ada yang bilang, jangan-jangan ada kong kali kong antara ekspedisi dan oknum bea cukai. Ada juga yang komen, jangan-jangan emang dari si pembeli sepatu yang memanipulasi harga agar tidak kena pajak yang besar. Dan beragam komentar lainnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, itu biaya sanksi administrasi dapat perhitungannya dari mana? Sampai-sampai digetok 24 juta lebih. Apa ada rumus perhitungannya? Apakah besaran sanksi ini yang menentukan oknum bea cukai sendiri? Karena si pemilik sepatu tersebut dianggap katakanlah mampu, jadi digetok aja 24 juta. Sadis banget. Jujur, awalnya saya juga ada kepikiran, mungkin juga si pemilik sepatu memanipulasi harga biar tidak kena bea cukai yang lebih besar. Sampai saya diyakinkan oleh berita terbaru dari Cakrakan yang beli jaket seharga 6 juta, kena bea masuknya 21 juta. Ini apalagi sih? Bener-bener deh. Melalui platform X, penyanyi ini melampiaskan unek-uneknya dengan mengatakan, lagi musimnya masalah bea cukai. Kemarin-kemarin kemana aja? Gue udah 2 kali. Masalahnya sama, tiba-tiba didenda. Dia juga bilang kalau lawyernya FedEx itu nge-WA dan kirim email buat nagih suruh dia bayar dendanya sampai sekarang. Loh, kok makin aneh ya? Kenapa malah lawyernya si jasa pengiriman yang nagih-nagih suruh Cakrakan bayar bea masuk? Kasusnya pun sama, salah input harga. Padahal dia sudah melampirkan invoice juga. Berarti jangan-jangan sudahlah. Setidaknya kasus sepatu sudah kelar ya. Dan saya juga berharap jaketnya Cakrakan bisa diambil tanpa dikenakan sanksi administrasi yang juga seolah-olah dimanipulasi agar bisa dikenakan denda yang nominalnya itu lebih besar dari harga barang tersebut. Ngomong-ngomong soal uang denda, itu uang denda sebesar itu masuk ke pemerintah atau masuk kemana nih? Karena viralnya kasus sepatu itu juga, kasus-kasus lama muncul kembali seperti salah satunya barang hibah berupa keyboard braille dari Korea Selatan untuk sekolah luar biasa yang tertahan di bea cukai karena pihak sekolah tidak mampu membayar bea masuk yang nilainya mencapai ratusan juta. Ada alasan kenapa barang tersebut diberikan sebagai hibah. Karena sekolah tersebut butuh bantuan, yang artinya sekolah atau instansi tersebut memang tidak mampu. Lah, wong sekolah butuh bantuan karena kekurangan, kok malah suruh bayar ratusan juta? Itu logikanya di mana menetapkan bea masuk barang hibah sampai ratusan juta? Kalau sekolah punya uang sebanyak itu, ya nggak mungkin juga mereka dapat hibahan dari luar negeri. Gimana sih? Jadi kebawa emosi, sumpah. Untungnya setelah Ibu Sri Mulyani turun tangan, akhirnya barang hibah tersebut sudah diserahkan tanpa biaya apapun. Alasan dari pihak bea cukai, miskomunikasi. Dan berkat kasus yang menghangat tentang kinerja bea cukai yang begitulah. Laptop-laptop braille sumbangan dari Arab yang ditunjukkan untuk sekolah luar biasa di Makassar juga akhirnya sedang diproses setelah pihak bea cukai menghubungi pihak yayasan tersebut melalui Zoom meeting. Alasannya lagi-lagi miskomunikasi. Bapak Subuh selaku ketua yayasan mengupayakan untuk mengumpulkan berkas-berkas yang mendukung agar barang hibah berupa laptop-laptop braille yang sudah tertahan selama 1 bulan dapat dibebaskan biaya bea masuknya demi kepentingan kelancaran belajar anak-anak tunanetra di sekolah tersebut. Kasusnya influencer Medi Renaldi yang gagal unboxing gara-gara robot hibahnya tertahan di bea cukai juga viral banget ya. Harga barang yang aslinya 899 US
US dollar, tapi disuruh melampirkan invoice seharga $1.699. Dan walaupun barangnya akhirnya sudah sampai di tangan YouTuber dengan 3,38 juta subscriber tersebut, packaging yang diterima sudah rusak sana-sini dan ada part yang hilang. Dan ada kasus terbaru lagi, seorang pria merobek tas Hermes karena disuruh bayar bea masuk sebesar 26 juta saat barang bawaannya diinspeksi petugas bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Tas merek Hermes tersebut ditaksir memiliki nilai sebesar 26.800 Hong Kong dollar atau sekitar 4.000 US dollar. Tapi pria pemilik tas tersebut bersikukuh bahwa ia beli tas tersebut harganya 1.000 dolar dan itu tas palsu. Sayangnya si pemilik tas tidak bisa menunjukkan invoice pembelian tas tersebut. Akhirnya ia merobek tas tersebut di depan petugas bea cukai. Video tentang aksi perobekan tas tersebut dibanjiri komen sumpah serapah warganet +62 dan bahkan ada yang bilang lebih baik dihancurin daripada disita dan dipakai sama oknum. Ya, saya setuju sih. Enak aja pengen gratisan dengan cara menyita barang orang. Dipikir beli barang pakai pasir kali ya. Lalu adakah tips agar kita tidak disuruh bayar bea masuk yang tidak sesuai dengan harga barang yang kita beli? Tapi sebelumnya klik dulu dong tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga like videonya ya. Oke, yang pertama adalah selalu kumpulkan bukti struk pembelian barang-barang kalian. Apapun itu, terutama nih ya, sepatu atau tas branded yang KW. Karena pasti ada perbedaan harga ya. Misal kalian beli tas KW seharga 1.000 dolar, dimana kalau kalian beli yang ori itu harganya sampai 5.000 dolar misalnya. Kalian bakal dapat masalah kayak mas-mas yang merobek tas Hermesnya itu. Kalau kalian nggak bisa membuktikan bahwa tas yang kalian beli itu harganya 1.000 dolar dan itu bukan barang ori. Karena pasti pihak bea cukai ngecek harga tas tersebut dengan harga orinya. Jadi tas yang kita beli itu disangkanya tas ori, sedangkan kita nggak bisa membuktikan bahwa tas itu KW dan harganya 1.000 dolar. Kedua, jangan mau diintimidasi oleh oknum. Kalau kalian sudah benar, sudah kasih tunjuk invoice barang yang kalian beli, tapi disuruh bayar pajak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dengan alasan sanksi administrasi dan sebagainya, kalian harus berani melawan. Selagi total barang belanjaan kita itu tidak lebih dari 500 US dollar, kita masih dibebaskan pajak. Dan kalau belanjaan kalian kurang dari itu dan ada oknum yang menahan barang kalian dan mengharuskan kalian bayar pajak, kalian harus berani speak up dan viralkan. Tenang, warga +62 pasti dengan senang hati memviralkan kasus kalian. Karena yang terjadi di lapangan memang seperti itu. Nunggu viral dulu, baru ditindak. Kasus hibah keyboard untuk SLB kan sudah dari tahun 2022 ya. Nunggu viral kasus sepatu yang kena pajak 30 juta dulu, baru deh hibah keyboard itu ikut ditindak. Saya berharap semoga dengan kasus-kasus ini, Bea Cukai jadi bebenah, bersihin para oknum di dalamnya, dan lebih transparan dalam memberikan informasi agar tidak ada lagi alasan miskomunikasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.